Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Petrus dan Paulus, rasul besar di dalam sejarah gereja. Dalam homilinya pada tanggal 29 Juni 2008, Paus Benediktus ke-16 menegaskan supaya kita belajar dari teladan Santo Petrus dan Rasul Paulus untuk mengutamakan kesatuan dan universalitas dari iman Katolik. Salah satu nilai penting yang mereka berdua letakkan sebagai fondasi gereja adalah nilai unitas dan universalitas, kesatuan sekaligus keterbukaan gereja terhadap segala bangsa. Kita tahu bahwa Santo Paulus terkenal sebagai rasul yang mewartakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Dengan pemahamannya akan budaya dan cara berpikir orang Yunani, Paulus dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai iman yang ada di dalam hati dan pemikiran orang-orang Yunani, lalu membawa mereka ke dalam pemahaman akan Allah. Kita lihat salah satu contoh adalah khotbah Paulus kepada orang-orang di Athena. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22 sampai dengan 31. Santo Paulus juga mengeritik sikap orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih tinggi dan menutup hati mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Di dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai dengan 49. Dengan karya pewartaannya, gereja dapat berkembang hingga ke Roma. Kesaksiannya juga memegang peranan penting di dalam Konsili Yerusalem. Sementara itu, Petrus sadar bahwa keselamatan dianugerahkan kepada segala bangsa berkat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Penglihatan ini diperkuat lagi lewat perjumpaan Petrus dengan Cornelius, seorang perwira Roma yang juga mendapat penglihatan dari Allah. Dari pengalaman tersebut, Petrus sadar tidak ada orang najis atau tidak tahir karena Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem mempertanyakan Petrus yang masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi dan makan bersama-sama mereka, Petrus dengan tegas menjelaskan apa yang ia alami, bahwa Allah itu mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain juga. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat 18. Nilai ini kembali Petrus angkat di dalam Konsili Yerusalem yang punya andil besar dalam menentukan arah gereja. Maka berkat kesaksian mereka berdua, Petrus dan Paulus, gereja menjadi milik segala bangsa dan tidak hanya diwartakan untuk suatu bangsa tertentu saja. Maka di sini kita boleh merenungkan betapa peran Petrus dan Paulus luar biasa di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Kalau kita membaca dan merenungkan lebih dalam apa yang digambarkan di dalam Injil hari ini, ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?"
Simon Petrus mewakili teman-temannya dengan berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Aram atau Ibrani itu dikatakan Masyiah, artinya yang diurapi, dan dipakai sebagai gelar para raja, yang oleh orang-orang Yahudi diterapkan juga kepada raja penyelamat yang mereka nanti-nantikan. Di dalam Perjanjian Lama, istilah anak Allah dikenakan pada orang-orang pilihan Allah yang harus mewakilinya demi keselamatan orang banyak. Dengan demikian, pengakuan Simon Petrus ini menunjuk pada asal dan kealahan Yesus. Kata yang hidup itu mengacu pada kepenuhan hidup yang hanya dimiliki Allah dan keikutsertaan Yesus di dalam kepenuhan hidup Allah itu, sehingga Dia pun berkuasa memberi kehidupan. Kebenaran dan keyakinan inilah yang mendorong Yesus membangun jemaat-Nya, yakni komunitas orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga di bumi ini, yakni kuasa untuk menerangkan hukum Kristus yang membuka jalan bagi manusia untuk beriman dan masuk pintu keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita kadang terlalu gegabah dengan begitu yakin bahwa keselamatan sudah terjamin karena kita percaya kepada Yesus, meskipun perbuatan kita jelas-jelas tidak menunjukkan penghayatan hidup beriman kita. Tidak jarang kita pun begitu minim mengenal Yesus, bahkan merasa tidak perlu mengenal dan memahaminya lebih jauh. Mengapa demikian? Simon Petrus telah menyatakan pengenalan dan imannya akan Yesus yang adalah Mesias yang hidup, Dia yang diurapi Allah. Dan kita ini adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya berusaha terus-menerus mengenali Yesus, mengimani, dan menjadi saksinya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita belajar dari perjalanan iman Santo Paulus dan Petrus, bagaimana mereka dijadikan oleh Tuhan sebagai pewarta yang luar biasa. Mereka bukan orang sempurna, tetapi dipilih oleh Allah, dan Allah menjadikan mereka menjadi pewarta yang luar biasa. Santo Paulus menjadi pewarta yang membawa orang banyak untuk mengenal Kristus. Petrus juga sebagai orang yang luar biasa, yang pada akhirnya dia menjadi paus pertama di dalam kekatolikan. Dan suksesi apostolik itu terjalin sampai hari ini. Inilah dua tokoh penting di dalam kekatolikan yang mengokohkan gereja Katolik sampai hari ini, Petrus dan Paulus. Semoga kita menjadi para pengikut Kristus di dalam kekatolikan yang sungguh-sungguh siap menjadi pewarta dimanapun kita berada, dan kita siap untuk tetap hidup di dalam kesatuan sebagai warga gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.